Shalom saudara-saudara yang terberkati. Bagaimana kabar saudara pagi ini? Saya berdoa semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat dan baik, dan Tuhan selalu melindungi kita dari hal-hal yang jahat. Saudaraku, kita akan segera memulai saat teduh pagi ini. Jadi mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kembali kami datang kepadamu pagi ini dalam doa dan ucapan syukur. Terima kasih buat pagi hari yang baru ini dan berkat-berkat yang telah Engkau sediakan bagi kami. Sebelum kami memulai aktivitas apapun, terlebih dulu kami mau datang kepadamu untuk bersateduh dan menikmati persekutuan denganmu. Berikanlah kami hikmat dan pengertian agar kami bisa menerima kebenaran firman-Mu dan melakukannya dengan taat. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, hari ini adalah hari Minggu dan saya berharap saudara bersama keluarga bisa menghadiri ibadah di gereja hari ini. Apabila saudara memiliki halangan untuk beribadah di gereja, misalnya saja karena sedang sakit atau merawat anggota keluarga yang sakit, atau mungkin juga saudara sedang berada di luar kota, maka usahakanlah untuk menonton ibadah secara online. Beribadah di gereja secara teratur merupakan hal yang sangat penting dalam hidup kekristenan kita, dan dalam renungan firman Tuhan pagi ini, kita akan membahas 3 alasan mengapa kita harus beribadah ke gereja. Alasan yang pertama yaitu kehadiran Tuhan di gereja. Memang betul bahwa Tuhan hadir di segala tempat dan setiap saat karena Dia adalah Tuhan yang Maha Hadir. Tuhan juga ada di dalam hati kita berupa Roh Kudus yang berdiam di dalam kita. Akan tetapi ada satu lagi manifestasi kehadiran Tuhan, yaitu dalam ibadah di gereja. Mari kita membaca beberapa ayat berikut ini. Keluaran 25 ayat 8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Keluaran 25 ayat 22. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu, untuk disampaikan kepada orang Israel. Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Tuhan menyuruh Musa membuat sebuah tabernakel di mana kehadiran Tuhan ada di tabernakel itu. Begitu juga Tuhan Yesus menegaskan bahwa di mana ada 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, maka Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mungkin saudara sendiri sudah pernah merasakan di mana saat saudara sedang beribadah di gereja, memuji dan menyembah Tuhan, kemudian saudara merasakan kehadiran Tuhan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Terkadang kehadiran Tuhan itu begitu nyata sehingga kita merasa tersentuh dan menangis. Terkadang kehadiran Tuhan itu begitu nyata sehingga kita meluap dalam sukacita dan puji-pujian. Semuanya itu adalah manifestasi kehadiran Tuhan dalam ibadah di gereja, seperti halnya manifestasi kehadiran Tuhan di tabernakel yang dibuat oleh Musa. Alasan yang kedua yaitu kuasa Tuhan di gereja. Kembali kepada perkataan Tuhan Yesus dalam Matius 18, mari kita baca ayat sebelumnya, yaitu Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Ada kuasa Tuhan yang tercurah dalam pertemuan orang-orang percaya. Banyak kesaksian dari orang-orang yang datang ke gereja
yang mengalami kehadiran Tuhan dan mengalami jamahan kuasa Tuhan. Ada pernikahan yang dipulihkan saat beribadah di gereja, ada kesehatan yang dipulihkan, dan lain sebagainya. Namun demikian, agar kita dapat mengalami kuasa dalam ibadah-ibadah di gereja, kita harus tertanam dalam suatu gereja, bukan berpindah-pindah gereja sesuka kita. Firman Tuhan dalam Mazmur 92 ayat 13-14, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Dari ayat Alkitab tersebut dikatakan bahwa bisa bertunas seperti pohon korma dan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon, maka kita harus tertanam di bait Tuhan. Artinya kita harus tertanam dalam suatu gereja dan tunduk di bawah kepemimpinan gembala setempat. Dengan demikian, maka kita akan mengalami kuasa Tuhan yang mengubahkan hati dan hidup kita. Alasan yang ketiga yaitu berkat dari sesama di gereja. Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Korintus demikian. 1 Korintus 14 ayat 26. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh, tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Kehidupan kita bukan semata-mata hanya ada kita dan Tuhan, tetapi Tuhan juga melibatkan orang-orang lain untuk memberkati kita. Di dalam ibadah di gereja, Tuhan memberkati seseorang dengan pengajaran untuk dibagikan sebagai berkat, mazmur untuk dibagikan sebagai kekuatan yang baru, dan masih banyak lagi berkat-berkat yang diberikan Tuhan bagi orang-orang percaya di gereja untuk memberkati orang-orang percaya lainnya. Dalam kehidupan ini, kita membutuhkan satu sama lainnya. Karena dengan demikian, kita bisa menjadi kuat dalam menjalani kehidupan ini. Memang betul bahwa ada beberapa orang di gereja yang bisa mengecewakan kita. Akan tetapi, tetap saja ada berkat-berkat yang luar biasa bagi kita apabila kita terus pergi beribadah secara teratur di gereja. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Semoga kita semua terus bertekun untuk beribadah di gereja karena ada kehadiran Tuhan, ada kuasa Tuhan, dan ada berkat-berkat melalui sesama orang percaya di gereja. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa, kami mengucap syukur buat berkat firman-Mu hari ini yang mengajarkan tentang pentingnya pergi beribadah ke gereja. Kami mau melakukan firman-Mu dengan penuh ketaatan karena kami percaya firman-Mu selalu memberikan hal-hal yang terbaik bagi kami. Ya Bapa, kami serahkan sisa waktu hari ini ke dalam tangan-Mu. Pimpinlah kami masuk dan berjalan di dalam kehendak-Mu, dan urapilah kami dalam perkataan dan perbuatan kami, sehingga kami bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Lindungilah kami, keluarga kami, dan seluruh orang yang kami kasihi di sepanjang hari ini. Dan kiranya kami bisa merasakan kasih dan kebaikan-Mu yang melimpah di dalam hati dan hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa bagi bangsa Indonesia yang kami kasihi. Kiranya tangan-Mu senantiasa menopang dan melindungi kami, serta Engkau mencurahkan berkat-berkat-Mu yang terbaik bagi Indonesia. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.